the starting of the week. At Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Motomotif. Di sebelah kiri saya ada mobil carry 1000 cc pickup. Nah, di sini kita bisa lihat biasa di bagian bempernya gitu kan, karena ini mobilnya tahun 97. Mobil-mobil tua biasanya menggunakan bemper yang tebal gitu kan, atau bodi yang tebal. Nah, ini mungkin entah kedengaran kan, entah tidak ya menggunakan mic. Nah, ini juga, nah dia besi kan. Ada lampu sen di sebelah sini. Di sebelah sini juga ada, dan ini lampunya masih kotak halogen. Namanya juga mobil kerja, apa adanya lah, ya kan ya. Ada satu buah kecerutan, dan tidak lupa ada juga 2 buah wiper yang sudah diganti dengan menggunakan merek Kanebo. Sekarang kita bisa lihat di bagian samping, di bagian bawah ban depan. Bagian depan bannya menggunakan ukuran ring 12 dan menggunakan 175/70 ring 12. Maklum mobil kerja kotor ya, karena ini untuk orang yang hebat mencari uang atau pejuang rupiah. Dan juga di belakangnya sama ya, tapi masih rem tromol. Kita bisa lihat di sini di bagian kaki-kakinya. Kaki-kakinya itu menggunakan per daun, karena mobil ini untuk mengangkut barang, dan mobil ini bisa kuat sampai 900 kilogram, ya 700 sampai 500 kilograman lah. Dan juga menggunakan per daun. Kenapa menggunakan per daun? Karena mobil ini biasa dibawa untuk angkut-angkutan barang, dan juga rasio giginya kecil-kecil atau pendek-pendek karena digunakan juga untuk di medan yang menanjak. Nah, di sini kita bisa lihat ada bak-baknya ya, bagian baknya. Ada penguncinya. Nah, walaupun sudah ada agak karatan dikit, tapi ya ini masih berfungsi. Sengaja oleh yang punyanya digunakan karpet biar aman ya. Naik mana menurutnya amannya. Tuh, bisa juga dipakai untuk orang-orang yang ingin berpergian jauh, menggunakan terpal gitu kan di atasnya ya. Biasanya bentar lagi menuju ke liburan, orang yang suka udunan atau PT-PT biasanya pakai mobil yang beginian. Dan juga ini sudah ditambahkan besi. Ini tambahan karena kalau dari dealernya ini belum ada ya. Lumayan bisa buat kampanye, atau kalau nobar Persib bisa hore-hore atau halo-halo di sini. Alah, wih, ada jangkung ogenya naik mah. Nah, dan menguncinya juga tidak susah. Kadang emang ada sebagian mobil seperti ini yang kuncinya sudah rusak. Kita lihat di bagian dalamnya. Nah, di samping ini masih puter-puteran ya. Lagi jalan tuh, oh masih jalan. Walaupun bulatannya sudah hilang. Tapi emang untuk orang-orang yang suka cari uang menggunakan mobil ini, saya salut. Dia tahan banting orangnya. Nah, kita masuk ke dalam, kita bisa lihat ini spelengnya ya. Belum juga power steering, ini masih menggunakan power otot. Dan kuncinya juga ya kunci-kunci biasa lah, seperti ini kuncinya. Untuk di bagian speedometernya cuman ada kilometer dan bensin, dan juga ada radiatornya, tidak ada RPM. Paling ada lampu sen kanan kiri, dan lampu hajatnya di sebelah sini. Ini lampu hajatnya.
Sini ditekan itu, hari itu ditarik. Nah, di bagian penyimpanannya ya mungkin untuk ukuran mobil bak ya lumayan gitu kan ya. AC cuman AC-nya nggak berfungsi. Ini juga ada asbak. Nah, kalau yang namanya pejuang rupiah ketika menggunakan mobil harus sambil ngerokok gitunya biar nggak stres ketika ditanjakan atau macet ketika ditanjakan. Ya lumayan lah untuk menyimpan botol rokok sama bensinnya juga. Masih juga ada ya. Nah, tempat penyimpanan barang cuman ya lumayan lah buat ukuran 2 buah air mineral. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Nah, untuk bagian mesinnya ada di kolong jok biasa ya untuk memanaskan hukum. Kita nah ini nih kuncinya di sini kita tarik ke sini. Nah ininya kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Panas kan? Nah, ini 1000 cc karburator dengan menggunakan radiator paling 5 percepatan. Panas nih beratnya nah. Kita lihat suara cek gurnya ya. Bismillah. Kalau ya masuk gitu oh guys cek gur guys ya. Cik coba kamera tuh kan terdengar suara mesinnya ya. Ya mungkin berasa sedikit ya. Mari kita tutup kembali kap mesinnya atau jok mesinnya. Mana nih? Nah setelah itu mari kita coba bagaimana rasanya menggunakan mobil pejuang rupiah. Kita tutup ya mobil pejuang rupiah. Nah aduh yang punyanya juga lagi kuliah, kita doakannya semoga kuliahnya lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, irang tangan. Semua irang tangan ih. Malu batu dah kereta bayi atunya. Si gasnya juga aduh kena dia euy. Tuh, biasa kamera mundur kita mah nengok aja ke belakang lah. Mau motor. Dilihat dari dalam ke belakang guys. Mana juga baterai dulu tadi? Itu. Mana nya? Nyoba nanya. Langsung lah. Kurilingan banyak experience-nya menggunakan mobil pejuang ya. Nah, tuh kan memang mobil ini kan rasionya giginya pendek-pendek dan juga saya nggak tahu ini di kilometer angka berapa harus digantinya karena kan dia si jarumnya nggak jalan. Buat apa jalan? Yang penting kita mendapatkan uang mencari cuan dengan mobil seperti ini. Apa-apa mobil tua tapi uangnya seperti orang tua yang banyak rupiahnya. Rem lumayannya ngeremnya aduh. Nah gitulah bantingannya kalau menggunakan Verdaun ya. Kalau kita asup aja Oppo Netra. Malum ya kalau pakai mobil ini harus banyak adaptasinya. Tapi emang sih karena ini muatannya nggak ada, jadi mobilnya emang ringan gitu kan. Kalau dipakai muatan mah mobil ini enak untuk dibesut gitu kan. Aduh. Pemiliknya emang dia jago merawat mobil ini ya. Masalah tuh ya kuliah juga gitu kan. Kuliah menggunakan mencari uang ini lah jago kan. SEU. Nah belok kali itu kalau nah di sini lampu seinnya gitu tak. Nah ke bawah tariknya ya. Walaupun belum power steering, tetapi kalau sudah maju, tapi ini juga tadi ketika diam nggak terlalu berat-berat amat sih. Nah, seperti mobil carry sebelumnya yang saya coba gitu kan, memang berat. Tapi nah ini lampu seinnya nggak otomatis mati, dia harus manual gitu kan, dicetrekeun. Nah, kita bisa lihat ya setirnya no spelengnya. Saya belok tapi ini tuh. Kalau yang sudah jago supir mah ya buat apa, sepeleng jauh juga gak jadi masalah. Yang penting ini sudah bisa belok
aja, jalannya lurus kan. Nah, kita coba pelan. Woi, gini woi. Nah, masuk gigi 1. Pokoknya mah yang pakai mobil ini orangnya berotot, produknya kuat-kuat, tahan banting. Entah berapa detik ya 0 ke 100 nya, cek aja sendiri di Google lah, banyak. Nah, kalau untuk pengereman ya ini harus emang agak ngawahan ya. Biasa ngerem sekarang, berhentinya nanti di depan. Terlalu diwain. Tapi saya jarang-jarang loh lihat mobil-mobil tua ya, si ampere radiatornya jalan. Ini mah jalan loh, lihat. Kameramen gimana jalannya? Tuh jalan, ya mungkin ada ngeblur dikit lah. Jarang-jarang loh. Bahkan seri yang kemarin aja saya pakai ampernya nggak jalan. Ini mah jalan. Karena apa? Termostat itu kan dia berfungsi untuk mendinginkan mesin, dan juga kalau nggak pakai termostat biasanya ke baterai berpengaruh menjadi boros. Jadi barusan saya tuh emang kalau pakai mobil-mobil tua suka senyum-senyum sendiri ya, karena pengalaman dulu mobil tua itu ketika belajar ya pakai sedan tua yang juga sama beratnya, jadi ada kenangan cerita dengan menggunakan mobil tua, dan juga fun to drive itu menggunakan mobil tua, walaupun nggak terlalu cepat-cepat amat lah, apa itu 0 ke 100 berapa detik gak jadi masalah, yang penting menggunakan mobil ini kita bisa menikmati. Kesimpulannya, mobil ini ialah cocok untuk mereka, untuk anak muda, kaum Gen Z yang ingin mencari rupiah, maka mobil ini cocok untuk dibeli. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada motivasi dan bermanfaat.